Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Jayani Afkas dengan NPM 1212-020020. Di sini saya ingin menerangkan kembali materi tentang statistik parametrik uji beda. Oke, di sini sudah muncul. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Statistik parametrik digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Di sini ada uji beda atau t-test. Adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Di sini yang pertama ada one sample t-test. Penelitian uji one sample t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Di sini ada hipotesis dan kriterianya. Untuk hipotesisnya, HO yaitu rata-rata sama dengan nilai acuan, dan HA rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kriterianya, jika terhitung lebih kecil dari T-tabel atau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Yang B, jika terhitung lebih besar dari T-tabel atau nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya di sini, seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 adalah sama dengan 55 kg. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019 yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data sebagai berikut. Kita stop share, langsung kita ke SPSS-nya. Ini kita buka datanya. Ini udah kebuka, kita cari di sini. Kita pakai data latihan one sample t-test.
Oke. Datanya di sini udah kelihatan ya teman-teman. Ada berat badan, pakai berat badan di sini, tapi di sini desimalnya kita nolin aja. Jadi nolin kayak gini, kita langsung ke menu analyze, habis itu kita ke compare means, langsung kita ke one sample t-test. Kita pindahin berat badannya ke test variable. Test value-nya itu 55, karena tadi nilai acuan itu 55 kg. Ini untuk hasil output dari one sample t-test. Di sini ada dua tabel. Yang pertama ada one sample statistik sama one sample testnya. Untuk jumlah sampel yang diambil itu N-nya ada 10 orang, rata-rata berat badannya itu 59, standar deviation-nya 7,379. Di sini one sample testnya untuk ketentuan pengambilan keputusan di uji one sample test ini, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Dan jika nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Yang dimana HO itu nilai rata-rata berat badan mahasiswa Yarsi sama dengan 55 kg. Sedangkan HA nilai rata-rata mahasiswa Yarsi tidak sama dengan 55 kg. Karena di sini nilai signifikan to toiletnya itu 0,121 dan 0,121 itu lebih besar dari 0,05. Jadi di sini HO ditolak dan HA diterima. Kurang lebih kayak gitu teman-teman untuk yang one sample t-testnya. Jadi di sini 0,121 untuk nilai signifikan to toiletnya. Jadi tandanya 0,121 ini lebih besar dari 0,05. Oke, kita langsung ke yang kedua. Yang kedua itu ada two sample t-test. Two sample t-test itu terbagi menjadi dua, ada independent t-test sama paired t-test. Untuk uji independent sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sedangkan paired t-test merupakan penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan, seperti perbandingan nilai sebelum dengan nilai sesudah. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya yang uji paired t-test. Oke, di sini contoh kasusnya sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Ini untuk contoh sampelnya. Kita langsung ke SPSS-nya. Kita buka datanya. Yang paired t-test. Oke.
Di sini udah kebuka ya teman-teman. Untuk desimalnya seperti biasa ya, kita nolin dulu aja. Oke, kita langsung aja ke menu analyze, terus kita ke compare means, ke paired sample t-test. Untuk yang variabel berat badan sebelum kita masukin ke variabel 1, berat badan sesudah kita masukin ke variabel 2. Oke, ini hasilnya yang paired sample t-test ada 3 tabel, cuman kita fokus ke tabel 1 dan 2. Untuk paired sampel statistik, berat sebelumnya itu rata-ratanya 66,81 dan berat sesudahnya 61,94. Untuk jumlah sampelnya 16 dua-duanya, karena ada 16 orang sampel. Standar deviation-nya yang berat sebelum itu 6,656 dan yang berat sesudah itu 6,403. Di sini ke paired sample test-nya, untuk dasar pengambilan keputusan di uji paired sample test ini, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah diberikan obat ke badan. Namun jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan berat badan antara sebelum diberi obat dengan sesudah diberikan obat. Di sini kita lihat nilai signifikan pilotnya 0,00. Berarti 0,000 itu lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya HO ditolak dan HA diterima, di mana HO itu tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah, dan HA itu ada perbedaan sebelum dan sesudah. Jadi kesimpulan akhirnya HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikan pilotnya lebih kecil dari 0,05. Itu untuk yang paired sample t-test. Kita lanjut ke yang independent t-test. Sebentar ya teman-teman. Share. Oke, ini yang independent sample t-test. Contoh kasusnya, seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Keterangannya di sini, data kelompok 1 dan data kelompok 2 berupa data hasil belajar mahasiswa yang bersifat kuantitatif, dengan sampel tidak berpasangan atau tidak berkaitan satu sama lain. Di sini variabel value-nya, kelompok 1 itu tidak menggunakan Excel, dan kelompok 2 menggunakan Excel. Kita langsung ke SPSS-nya. Kita buka datanya di sini. Yang uji data latihan independent t-test. Ini ada variabel kelompok dan variabel nilai. Desimalnya kita ubah jadi 0 dulu.
Sudah seperti ini, kita langsung ke menu Analyze, kita ke Compare Means, dan kita pilih Independent Sample T-Test. Untuk yang variabel nilai, kita masukin ke tes variabel. Untuk yang variabel kelompok, kita masukin ke grouping variabel. Di sini ada define grupnya, kodenya untuk grup 1 itu tidak menggunakan Excel, maka kita tulis di sini 1, dan grup 2 itu menggunakan Excel, kita tulis 2. Ini sudah terlihat ya teman-teman, ada dua tabel. Di sini itu ada yang tabel pertama. Tabel pertama itu merupakan gambaran deskriptif dari penelitian yang dianalisis. Terus yang di sini untuk tabel hasil independent sample testnya. Kita lihat dulu yang di grup ini. Untuk kelompok 1 rata-ratanya itu rata-rata nilainya itu 82,27. Dan untuk kelompok 2 88,60. Yang dimana kelompok 1 itu tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 itu menggunakan Excel. Untuk jumlah sampelnya sama-sama ada 15 orang. Dan untuk standard deviation-nya kelompok 1 itu 7,658 dan kelompok 2 6,663. Kita langsung ke independent sample t-test. Untuk acuan pedoman pengambilan keputusan di independent sample t-test ini, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Namun jika nilai signifikan itu lebih besar dari 0,02, maka tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita lihat di sini nilai signifikannya. Nilai signifikannya di sini itu nilai signifikan totalnya itu 0,022 dan 0,23. Yang dimana 0,022 dan 0,23 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi bisa kita ambil kesimpulan data analisis di sini ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kesimpulan akhirnya berarti HO ditolak dan HA diterima. Yang dimana HO itu tandanya memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2 dan HA itu memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Karena tadi nilainya lebih kecil dari 0,05, maka ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.